Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia. Kali ini saya akan membahas bab hidrolisis garam. Jadi garam ini akan mengalami hidrolisis. Nah, apa sebenarnya arti dari hidrolisis sendiri? Nanti akan kita bahas. Hidrolisis berasal dari kata hidro atau air dan lisis terurai, yang apabila dimaknai yaitu reaksi penguraian garam dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Jadi garam ini ketika dilarutkan dalam air maka dia akan mengalami ionisasi atau mengalami penguraian gitu. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air. Ya, jadi ion atau kation dan anion garam tadi akan bereaksi dengan air, membentuk asam H+ dan basa OH- asalnya. Nah, prinsipnya adalah ketika ada suatu reaksi penetralan, ketika ada asam bertemu dengan basa, maka akan terbentuk suatu garam dan juga air gitu. Nah, kita mungkin pernah belajar ya, garam itu dia umumnya pH-nya itu netral atau 7. Padahal ya tidak semua garam itu pH-nya netral atau pH-nya sama dengan 7. Nanti kita akan pelajari bahwa garam itu nanti ada yang pH-nya itu asam, ada yang pH-nya itu basa, ada yang netral, bahkan pH-nya itu dia tidak bisa diidentifikasi secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ke mekanismenya, ketika suatu garam dilarutkan dalam air, maka dia akan mengalami ionisasi, membentuk kation dan juga anion. Kation ion positif, anion ion negatif. Kation itu nanti bisa dibagi menjadi kation dari basa kuat plus air, ya. Nah, BK ini basa kuat begitu. Ketika kation basa kuat ini bertemu air, maka tidak akan ada reaksi atau tidak bereaksi ya. Jadi tidak ada reaksi atau tidak ada hasil. Kemudian kalau kationnya berasal dari kation basa lemah atau Bl bertemu dengan air, maka terjadi reaksi ya. Yang reaksi ini kita sebut sebagai reaksi hidrolisis. Ketika suatu kation basa lemah ya bertemu air, maka akan menghasilkan H+. Yang artinya apa? Kation basa lemah ini akan terhidrolisis menjadi bersifat asam. Gitu. Lalu terionisasi berikutnya membentuk anion atau ion negatif. Nah, yang pertama, ketika anionnya dari asam kuat atau AK bertemu dengan air, maka tidak ada reaksi ya, atau tidak ada hasil, tidak bereaksi begitu. Namun, ketika anionnya itu dari Al atau asam lemah bertemu dengan air, maka akan ada reaksi. Yang reaksi ini itu dinamakan hidrolisis, menghasilkan OH-. Yang ketika ada OH-, maka sifatnya adalah basah gitu. Jadi di sini ketika anionnya dari asam lemah, maka akan terhidrolisis membentuk pH basah atau pH-nya lebih besar dari 7 gitu. Nah, ini sekedar peta konsepnya begitu ya. Nah, nanti kita akan belajar jenis-jenis garam itu sendiri. Nah, sebelumnya ini nanti ada daftar asam basa kuat ya. Jadi ini materi hidrolisis ini masih relate dengan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait asam basah gitu ya, terutama asam basa kuat di sini. Jadi di sini ada asam kuat, ada ini, basa kuat ada ini. Nah, nanti silakan kalian pahami begitu ya. Jadi asam kuat itu ada HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI gitu ya. Basa kuat ada NaOH, KOH, COH 2 kali, SROH 2 kali, BaOH 2 kali. Ini menjadi dasar kita dalam memahami bab hidrolisis ini. Seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian ini ada kation basa lemah dan anion asam lemah secara ringkas ya. Jadi ketika tadi ada asam basa kuat ya, nah ini ada basa lemah asam lemah gitu.
Jadi kalau misalkan saya ulangi lagi, misalkan di sini ada HCl ya, H+ dan juga Cl-. Nah, Cl- ini merupakan anion asam kuat gitu. Kemudian asam sulfat ya, H+ terurai menjadi H+ dan SO4-2-. Nah, SO4-2- ini anion asam kuat juga ya. Berarti nanti di sini yang merah-merah ini anion asam kuat. Lalu untuk basa kuatnya misalkan NaOH terurai menjadi Na+ dan OH-. Nah, Na+ ini namanya kation basa kuat. Kemudian K+ juga kation basa kuat. Kemudian Ca2+, Sr2+, Ba2+ ini juga kation basa kuat ya. Nanti ini menjadi panduan gitu ya, menjadi dasar dalam mengerjakan soal terkait hidrolisis begitu. Lalu masuk ke sifat dan pH larutan garam. Yang pertama yaitu ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, contoh misalkan saya punya HCl dan juga KOH yang akan membentuk KCl dan juga H2O. KCl itu berupa garam ya. Jadi garam yang di sini ada KCl, yang dimana KCl ini akan terurai dalam air membentuk K+ dan Cl- ya. Jadi di sini ada K+ Cl- ya. Lalu K+ kation basa kuat ya. Jadi kalau kita flashback lagi ke catatan tadi, K+ itu kation basa kuat, sedangkan Cl- anion asam kuat. Yang dimana kalau dua-duanya kuat, basa kuat dan asam kuat tadi ya, kalau kita flashback ke peta konsep tadi, keduanya tidak bereaksi di dalam air ya. Maka kita bisa simpulkan larutan garam ini tidak terhidrolisis atau pH-nya sama dengan 7 alias netral. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Ya, kemudian berikutnya yang kedua garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Ya. Nah, contohnya misalkan di sini kita punya cuka, ya ini cuka gitu atau asam asetat. Kemudian bertemu dengan NaOH. Ya, maka nanti di sini antara asam cuka dengan NaOH, asam ketemu basa kan jadi garam. Garamnya C3COO Na gitu. Dan juga H2O. Di mana garam C3COO Na ini atau namanya natrium asetat gitu. Ya, jadi cuka itu kan sama juga dengan asam asetat gitu. Nah, ketika si asam asetat ini dilarutkan dalam air, ya, maka dia terurai menjadi Na+ dan C3COO. Nah, kita lihat, ya, kita identifikasi Na+ karena dia kation basa kuat maka tidak bereaksi. Sedangkan untuk C3COO-, ya, karena dia bukan termasuk anion asam kuat, ya, maka nanti dia dapat bereaksi dengan air membentuk C3COH plus OH-, ya. Ya, di sini ketika ada OH-, maka bisa kita simpulkan bahwa ya larutan tersebut ya atau garam ini akan mengalami hidrolisis yang bersifat basa gitu. Atau nama lainnya hidrolisis parsial basa dengan pH lebih besar dari 7. Nah, nanti bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Ya, karena dia basa maka menggunakan konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Dimana nanti KW itu tetapan ionisasi air yang nilainya itu sudah pasti 1 kali 10 pangkat min 14. Ka-nya tetapan ionisasi asam ya. Lalu G-nya itu konsentrasi garamnya, itu dalam satuan molar. Lalu yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Ya. Ini kebalikan dari yang kedua. Contohnya kita punya HCl dan Na4OH. Nah, HCl dan Na4OH ini akan membentuk suatu garam ya. HCl itu asam kuat, Na4OH basa lemah. Nanti terbentuk NH4Cl gitu, dan juga H2O. Nah, Na4Cl itu sendiri ketika dilarutkan dalam air, dia terpecah menjadi NH4+ dan juga Cl-, ya.
Nah, nanti kenapa bisa menjadi Na4+ dan Cl-. Nah, nanti kalian lihat lagi, flashback lagi daftar kation anionnya gitu. Kalau Cl kan sudah pasti jadi Cl-, berarti sisanya NH4+, seperti itu. Nah, Cl- ternyata dia tidak bereaksi karena Cl- kation asam kuat. Sedangkan NH4+ itu tidak termasuk kation basa kuat. Nanti bisa kalian cek sendiri di listnya tadi begitu. Maka N64+ ketika ditambah dengan air ya atau H2O maka terbentuk N64OH dan menghasilkan H+ di sini. Artinya apa? Berarti garam ini akan bersifat asam gitu. Atau terhidrolisis parsial asam pH-nya kurang dari 7. Yang dimana konsentrasi H+-nya sendiri atau nilai H+-nya sendiri bisa dicari dengan rumus ini. Akar Ka, akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Kw itu tadi tetapan ionisasi air, Kb tetapan ionisasi basa, dan G konsentrasi garam. Lalu yang terakhir, garam yang terbentuk dari asamnya lemah dan basanya lemah. Contohnya, kita punya C3COH tambah N64OH. Ya, di mana C3COH sendiri asam lemah, N64OH itu basa lemah juga. Maka tergabung menjadi suatu garam C3COO NH4+, ya. Nah, ini garamnya dan juga H2O. Di mana C3CO NH4+ itu kalau dia terurai dalam air menjadi C3CO- tambah NH4+ gitu. Nah, kita identifikasi C3CO- itu bukanlah anion asam kuat ya. Nah, jadi nanti dia ketika bereaksi dengan air menjadi C3COH tambah OH-, yaitu dia anion asam lemah mengalami terhidrolisis. Lalu NH4+ tambah H2O juga bereaksi ya, menghasilkan N64OH dan juga H+, terhidrolisis juga. Nah, kalau dua-duanya terhidrolisis lalu gimana? Nah, kesimpulannya terjadilah hidrolisis total yang pH-nya bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Nah, nanti di sini ada berbagai macam keadaan. Jika Ka-nya sama dengan Kb, garamnya itu netral. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, garamnya bersifat asam. Kalau Ka-nya kurang dari Kb, garamnya bersifat basa. Nah, nanti bisa dihitung juga nih. Nah, misalkan konsentrasi H+-nya dihitung sama dengan akar Kw per Kb kali Ka. Jadi tidak menggunakan konsentrasi garamnya gitu. Nah, kemudian masuk ke soal latihan. Di sini tentukan sifat dan pH larutan garam di bawah ini. Ya, jadi nanti kalian silakan di flashback lagi ya, macam-macam asam kuat dan basa kuat ya, daftar list kation dan anionnya gitu. Jadi ada Na2SO4, Na4NO3, Na4CN dan juga KCN ya. Di sini diketahui ada nilai KaHCN dan juga Kb64OH. Oke, kita coba mengerjakan soalnya. Kita mulai dulu dari yang A, yaitu Na2SO4. Oke, jadi Na2SO4 ini ketika dia dipecah atau dia larutkan dalam air, dia akan terpecah menjadi kation Na+ dan juga SO4 2-. Timbul pertanyaan, tahu dari mana Pak kok ada Na+ dan SO4 2-? Kita lihat dulu Na-nya ya. Na ada tidak di list asam basa kuat ini ya. Kalau di asam kuat ini kan anion semua ya, berarti tidak ada Na. Nah, kita lihat yang basa kuat, apakah ada Na? Oh, ternyata ada Na di sini ya. Nah, Na+ ternyata berasal dari natrium hidroksida ya, Na+.
berarti bisa dikatakan bahwasanya Na+ ini ya itu kation basa kuat. Ya, jadi awal mulanya Na+ itu dari dia terurai dari NaOH gitu ya, terbentuk Na+ ya. Maka Na+ ini dapat dikatakan kation basa kuat. Lalu dari mana SO42- ini ya? Nah, SO42- ini kan anion ya. Nah, anion ini umumnya kan asam gitu. Nah, apakah SO42- termasuk anion asam kuat? Kita cek. Celmin SO42-. Oh, ternyata SO42- di sini. Ya. SO42- itu namanya adalah ion sulfat ya, yang berasal dari asam sulfat ya. Jadi asam sulfat itu ketika terurai menjadi H+ dan SO42-. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa SO42- itu anion asam kuat. Nah, ketika basa kuat bertemu dengan asam kuat ya, garam terbentuk dari yang basa kuat dan asam kuat, maka kita bisa katakan ya sesuai dengan teori yang kita sudah pelajari sebelumnya, maka dia tidak terhidrolisis. Maka kalau dia tidak terhidrolisis, pH-nya itu akan netral atau sama dengan 7 gitu. Nah, jadi nanti kalian harus pahami lagi ya untuk bentuk anion sama kation ya gitu. Jadi nanti di sini untuk bisa menentukan dia garam asam atau garam basa atau garam netral, maka kita harus tahu dulu dia unsur penyusunnya atau ion-ion penyusunnya itu dari mana gitu. Oke, kita coba lagi ya. Untuk yang B ya, itu ada NH4NO3 ya. Ini ketika terurai dalam air membentuk ion NH4+ dan NO3- ya. Jadi nanti di sini kalian juga harus banyak latihan gitu ya. Harus banyak membaca, terutama nanti memahami list asam basa kuat dan daftar kation basa lemah asam lemah ini gitu yang sudah saya berikan ini. Ya, ini cukup membantu ya untuk kalian berlatih gitu. Nah, kita balik lagi ke sini, NH4NO3 terurai menjadi NH4+ dan NO3-. Kita lihat NH4+ ya, kalau kation berarti kan dia dari basa ya. Basanya itu bisa kuat, bisa lemah. Kita lihat apakah di basa kuat ada kation NH4+, H+, Ca2+, SH2+, Ba2+. Oh, ternyata tidak ada. Tidak ada di list kation basa kuat. Nah, berarti kalau kita lihat lagi di kation basa lemah, oh ternyata ada di sini ya. Berarti NH4+ itu termasuk kation basa lemah ya, atau di sini Bl gitu. Lalu NO3- ya. Nah, NO3- berarti kan dia anion ya gitu. Nah, anion itu kan berarti dia bisa anion asam kuat atau anion asam lemah. Nah, kita cek di sini ya, apakah di sini ada NO3-. Celmin SO42-, NO3-. Oh, ternyata ada di sini ya. Berarti bisa kita katakan ya NO3- termasuk anion asam kuat karena NO3- ini berasal dari peruraian HNO3 gitu ya, atau asam nitrat ya. NO3- ini kita kenal sebagai ion nitrat. Berarti NO3- anion asam kuat gitu. Nah, garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat gitu ya. Maka nanti di sini ya prinsipnya ingat ya. Kalau hidrolisis ketika yang lemah ketemu yang kuat, maka yang kuat yang menang ya. Yang kuat yang menang. Berarti kan di sini yang kuat asam ya, berarti yang asam yang menang gitu. Berarti nanti di sini hidrolisisnya itu bersifat asam, atau di sini saya tulis hidrolisis parsial
ya, asam ya. Nah, berarti pH-nya itu kurang dari 7 ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau kalian ketemu kondisi di mana yang satu lemah, yang satu kuat ya, dalam hidrolisis, maka yang kuat adalah pemenangnya ya. Baik itu asam maupun basa gitu. Oke, kita coba lagi ya. Untuk yang C ya, itu ada NH4CN gitu. Yang apabila terurai ya, NH4 ini ya pasti terurai menjadi NH4+ ya. Itu sudah pasti ya. Nanti kalau kalian banyak latihan ya, banyak ngulang-ulang, insya Allah akan paham dengan sendirinya gitu. Kemudian ditambah dengan pasti yang satunya itu anion ya. Kalau yang satu sudah plus, yang satu pasti negatif gitu, minus. Berarti di sini Cn minus gitu. Nah, NH4+ itu tadi kation basa lemah. Oke. Nah, sekarang untuk Cn-, berarti kan dia anion ya, anion asam. Nah, asam lemah atau asam kuat nih gitu. Nah, kita cek apakah di list asam kuat adakah Cn- di sini. Cl-, SO42-, NO3-, Br-, I-. Ternyata tidak ada. Kalau kita cek di anion asam lemah, oh ternyata ada di sini. Ya. Berarti kita tulis Cn- anion asam lemah ya. Nah, kalau dua-duanya lemah, maka di sini kita sebut sebagai hidrolisis total. Ya. Yang dimana nanti kalau hidrolisis total itu bergantung dari Ka dan Kb-nya ya, bergantung nilai Ka dan Kb. Masih ingat ya, Ka itu tetapan ionisasi asam, Kb tetapan ionisasi basa. Nah, kita lihat di sini kalau kita bandingkan Ka dan Kb-nya, KaHCN ya. Nah, Cn di sini diwujudkan dengan Cn- ya. Jadi dia mirip gitu ya, sama-sama ada Cn-nya gitu. Nah, lalu Kb64OH ini sama saja dengan NH4+ ya. Di sini NH4+. Gitu. Nah, Ka-nya itu 5 kali 10 pangkat min 10. Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini nanti kalian bandingkan mana yang lebih besar angkanya. Nah, di sini terlihat bahwa Kb yang lebih besar ya. Berarti Ka kurang dari Kb. Artinya apa? Berarti Kb punya nilai yang besar, maka kalau Kb-nya besar, berarti kan basanya lebih dominan. Kalau basanya lebih dominan, maka pH-nya itu lebih besar dari 7 atau dia sifatnya basa. Oke. Nah, kemudian untuk yang D, yang terakhir ya, itu ada KCN. Nah, KCN terurai menjadi K+ dan juga Cn- ya. Nah, K+ ini kation asam atau kation basa kuat atau kation K+ itu kation pasti basa kan. Nah, yang jadi pertanyaan, K+ ini kation basa kuat atau kation basa lemah kan gitu ya. Kita cek di sini kation basa kuat apakah ada K+. Oh, ternyata ada di sini ya, ini K+ gitu. Jadi K itu kalau dia terurai ya, kalium ya, ion kalium itu pasti membentuk ion positif 1. Dia kation basa kuat. Cn- ya, anion asam lemah. Nah, basa kuat ketemu asam lemah, ingat tadi yang kuat itu yang pemenangnya gitu.
Berarti di sini basa pemenang ya. Berarti kita sebut di sini hidrolisis ya, parsial basa yang pH-nya di atas 7. Oke, semoga bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan gitu. Bagi yang masih belum bisa memahami dengan baik, nanti bisa bertanya di luar jam pelajaran.